Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam. Baik. Eh, ini semuanya yang di kelas 1 atau di kelas 2 juga ada yang hadir? Tahu ya. Oke. Ada yang dari kelas 2 masuk ke yang ini? Ada? Enggak? Kurang tahu, Pak. Enggak tahu. Oke. Baik. Kita akan coba lihat. Jadi saya diberikan judul materinya ini. Jadi saya coba bahas ya tentang kuliah kita pada hari ini adalah tentang science espresso ya, the science of espresso extraction. Jadi bagaimana reaksi ataupun juga kondisi kopi ketika diseduh ya. Jadi makanya dinamakan science of espresso extraction. Jadi bagaimana proses espresso ini terjadi pada saat ekstraksi. Jadi kalau ekstraksi berarti adalah pemisahan atau juga pencampuran sebuah cairan yang mengeluarkan isi dalam dari kopi itu ya, sehingga menjadikan sebuah kopi dan memiliki nilai rasa dan cita rasa yang menarik ya. Baik, kita coba lihat hari ini dan ada tiga materinya. Yang pertama adalah ekstraksi espresso, bagaimana terjadinya proses ekstraksi espresso itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat espresso itu menjadi perfect ya, how to make a perfect espresso. Jadi bagaimana sih kita membuat sebuah kopi yang begitu menarik sehingga konsumen juga mencari kita ya. Nah, yang ketiga adalah espresso equipment and maintenance ya. Jadi espresso bagaimana kita memaintain atau juga merawat si alat espresso ini sehingga nanti kopi yang kita hasilkan itu memang benar-benar menjadi sebuah kopi yang unggulan ya. Nah, jadi ada 3 poin penting. Yang pertama adalah espresso, yang kedua adalah bagaimana membuat kopi espresso dengan menarik ya. Yang ketiga adalah bagaimana merawat espresso ataupun peralatannya. Nah, 3 poin ini. Nah, bagaimana kopi ekstraksi atau ekstraksi kopi yang terjadi? Jadi bagaimana sih reaksi kopi itu sehingga menghasilkan rasa yang berbeda-beda? Jadi bagaimana sebuah kopi itu bisa membuat sebuah cita rasa yang sangat menarik ya. Jadi ini terjadi karena memang di dalam kopi memiliki komponen-komponen tersendiri sehingga ketika diseduh akan menghasilkan cita rasa yang berbeda ataupun juga sebuah cita rasa yang tidak dimiliki dengan yang lainnya ya. Nah, ekstraksi kopi adalah, kalau kita bisa terjemahkan, adalah melarutkan sebuah kopi dengan air panas. Jadi kalau orang udah bilang kopi, ini banyak nih. Kopi itu apakah biji kopi, apakah buah kopi, atau bubuk kopi, ya, atau apa? Nah, ini yang perlu kita klasifikasi dulu, ya. Jadi kalau ekstraksi kopi artinya adalah kopi yang terlarut dengan air panas. Ya. Jadi yang namanya kopi itu biji kopi ya, tapi biji kopi pasti Anda pasti tahu. Cherry kopi, cherry itu adalah buah merah yang dari batang. Kemudian diolah menjadi, prosesnya adalah proses
basah, semi basah, atau juga secara kering. Nah, kalau secara basah berarti kulit kopinya dikupas, direndam, ya, kemudian dijemur, ya, wash. Semi wash setengah-setengah, ya. Jadi dikupas duluan, kemudian baru dijemur, ya, dan sebagainya. Atau kering dan sebagainya. Itu adalah prosesnya. Nah, setelah jadi itu muncullah biji kopi. Nah, biji kopi itu yang biasa dikenal dengan green bean. Green bean adalah biji hijau, ya, atau biji kopi. Biji yang tidak memiliki kulitnya lagi. Nah, ini yang namanya green bean. Nah, dari green bean ini baru nanti tahap berikutnya adalah roasting. Nanti kita akan lihat, ya, roasting. Nah, roasting ini setelah di roasting, roasting itu kalau bahasa yang lainnya adalah kita panggang, kita sangrai. Nah, setelah kita roasting, baru nanti masih dalam bentuk biji, ya. Jadi adalah coffee bean, ya. Nah, setelah jadi coffee bean, nanti baru ditumbuk atau digiling. Nah, setelah digiling, barulah namanya adalah bubuk kopi. Nah, biasanya kita membuat sebuah bubuk kopi dengan cara membuat kopi dengan cara melarutkan bubuk itu dengan air panas. Nah, minggu yang lalu kita sudah pelajari bagaimana proses melarutkan kopi. Ya, simpel sih tetapi memiliki nilai yang berbeda. Ya, untuk mendapatkan sebuah kopi yang luar biasa, kita membutuhkan beberapa faktor. Yang pertama adalah rasio kopi dan air. Berapa jumlah kopi, berapa air yang harus kita tambahkan. Yang kedua adalah derajat roasting. Derajat roasting ini adalah biji kopi atau green bean yang kita sangrai, yang kita roasting, ya. Yang kita roasting ini memiliki 3 derajat roasting. Yang pertama adalah light, medium, dan dark roasting. Nah, masing-masing memiliki cita rasa yang berbeda. Setelah roasting tadi kita giling. Nah, giling ini juga memiliki standar tersendiri. Ada yang bentuknya adalah bubuk. Ya. Ada yang bentuknya seperti tepung. Tahu ya beda bubuk dengan tepung? Bedanya adalah kalau tepung itu di atas 80 mes. Tapi kalau bubuk adalah di bawah 70 mes. Ada juga yang bentuknya 45 mes, ya, digiling. Makanya kalau kopi tubruk itu kan dia gede-gede, ya. Bentuk partikelnya besar-besar. Nah, tapi kalau kopi yang halus, ya halus banget, nah itu juga digunakan untuk seduhan air atau biasa juga digunakan dalam bentuk kemasan saset sehingga diseduh airnya dan juga bisa langsung hilang. Nah, itu. Nah, selain penggilingan ataupun kita giling bentuknya, ya itu kan tergantung mau pakai untuk siapa, ya. Kalau untuk mesin biasanya sekian mesnya, atau kalau untuk kita buat konsumsi sendiri berbeda, ya. Nah, kemudian ada suhu dan air, suhu air. Nah, sebenarnya faktor yang membuat sebuah cita rasa ini adalah suhu air dari si kopi itu. Jadi ketika bubuk kopi kita tuangkan air, ya, ke dalam bubuk kopi akan bereaksi reaksi kimia. Ya, nanti kita akan coba lihat reaksi kimia apa aja yang ikut membantu dalam merubah sebuah cita rasa kopi. Nah, kemudian ada juga waktu seduh. Minggu lalu kita sudah lihat bagaimana video saya tampilkan. Dia melihat bahwa berapa lama waktu seduhnya, ya, sampai dengan 4 menit. Nah, proses waktu seduh juga sangat mempengaruhi dari hasil sebuah cita rasa. Karena sebuah ekstraksi kopi terjadi pada saat waktu seduh. Ya, jadi kalau diseduhnya cuma sebentar, dia belum sempat bereaksi sudah kita minum. Atau terlalu lama kita ekstraksi, ternyata kita akan menghasilkan zat lain sehingga tidak efektif dalam sebuah konsep ekstraksi kopi. Ya. Nah, air adalah salah satu campuran untuk kopi. Ya,
jarang sekali ya kopi dicampur dengan minyak, nggak ada ya. Atau juga dengan larutan lain. Nah, kenapa dicampurkan dengan air? Ya, karena memang dia memiliki campuran yang utama, yang paling sering digunakan adalah air. Karena memang air itu adalah H2O ya. H2 plus O- ya. Nah, makanya dia O2- ya. Jadi dia mengikat antara polar dan non polar. Jadi kondisinya adalah pol negatif dan juga pol positif sehingga akan mengikat air, akan mengikat kopi dengan cepat. Nah, proses pelarut polar yang memiliki dua buah atom hidrogen ini memiliki karakteristik yang sangat unik. Jadi air adalah salah satu komponen kimiawinya yang memiliki unik ya. Ketika dia pada kondisi suhu dingin, air itu akan membentuk heksagonal, volumenya lebih besar, tapi jumlahnya sama. Tetapi ketika dia panas, ya, dia prosesnya adalah menekan menjadi uap. Nah, proses penekanan uap pada kondisi yang isolasi ataupun juga tertutup akan menghasilkan volume yang bisa 3 kali lipat dari normalnya. Itulah yang disebutkan dengan air panas atau dengan uap panas. Nah, kondisi panas molekul air ini akan bergerak lebih cepat daripada yang dingin terhadap pelarut. Makanya air menjadikan sebuah pelarut yang sangat efisien dalam larutan kopi. Ya, jadi memang air adalah salah satu campurannya ya dibandingkan dengan yang lain. Dicampur dengan bahan kimia lain tidak terlalu efektif. Dipanaskan juga tidak terlalu efektif ya. Jadi makanya air menjadi sebuah seduhan yang sangat bagus. Nah, kita balik lagi ke belakang sedikit tentang roasting. Kalau kita lihat gambarnya sangat menarik. Ini kopi merah. Ada yang tahu ini Robusta atau Arabica? Ada yang bisa kasih komentar? Ini kopi Arabica apa Robusta? Arabica. Arabica ya. Jadi roasting ya itu adalah tadi proses panggang, kita udah cerita. Proses pengupasan kopi menjadi biji kopi dikenal dengan buah cherry ya, dengan cerinya. Nah, cherry diolah secara basah atau kering, kemudian dikeringkan, lalu di roasting, kemudian digiling. Kita sudah ceritakan juga tadi. Nah, coba Anda lihat di roasting. Ada yang levelnya adalah light maksimum, medium dark, dan juga dark. Nah, sebenarnya yang light, medium, dan dark memiliki cita rasa tersendiri. Ya, jadi biji kopi itu merubah, ya kita rubah bentuknya, kita rubah teksturnya dengan menggunakan panas, sehingga dikenal dengan level roasting. Jadi ada suhunya antara berapa ke berapa masuk ke light, kemudian medium antara ke berapa masuk ke dark. Ya, kemudian ada juga yang dark. Dark itu dari berapa sampai maksimumnya berapa. Bahkan sampai ke arang. Jadi jangan heran apabila kopi dicampur dengan arang itu hal yang biasa. Bahkan orang membuat sebuah formulasi level roastingnya light ditambahkan dengan arang. Sehingga akan menghasilkan rasa yang sedikit medium dark atau banyak cita rasa lain disesuaikan dengan kondisinya atau juga kesukaan terhadap konsumen. Nah, saya coba tampilkan ini adalah sebuah alat roasting. Jadi kopi dimasukkan dari atas, corong atas, kemudian kopi masuk ke dalam, kemudian di dalam ini ada alat pengaduk. Kemudian ini ada pemanas di bawahnya, ya. Sama sebenarnya kita sangrai ya. Diaduk kita sangrai, diaduk ya. Kemudian ketika sudah selesai baru keluar. Nah, kalau kita lihat ini alatnya yang banyak muncul ya, sering. Tergantung nanti dari berapa kapasitas yang kita roasting ya. Nah, ada beberapa yang sangat penting pada saat roasting. Jadi kita bicara kenapa saya munculkan alatnya dulu supaya kita tahu bahwa kita akan berbicara di dalam sebuah alat mesin sangrai atau di dalam alat roasting. Jadi kita ini akan bicara di dalam wadah ini
ya. Nah, poin pentingnya yang pertama adalah panas yang teruapkan akan terperangkap di dalam kopi. Jadi panas akan masuk ke dalam kopi, kemudian kopi akan berubah tekstur menjadi kering dan keras, kemudian rapuh. Ya, jadi kalau Anda lihat hasil roasting pasti Anda coba makan ya. Biasanya kalau orang roasting itu diambil 1, 2, dia gigit. Renyah nggak? Nah, dia udah tahu rapuh, ini udah mateng. Nah, pada saat proses roasting, biasanya roasting, makanya ada banyak bagian-bagian tereduksi seperti karbohidrat. Jadi di dalam memiliki karbohidrat. Ketika diberikan suhu yang panas, karbohidrat ini akan tereduksi. Ya, ketika proses tereduksi ini terjadi pada karbohidrat, karbohidrat ini adalah kumpulan dari gula ya, CHN. Nah, karbohidrat akan tereduksi menjadi sebuah gula-gula kecil ya akibat panas tadi. Nah, gula yang sederhana tadi apabila panasnya juga terlalu tinggi atau terlalu maksimal akan berubah menjadi sebuah karamel. Nah, langkah berikutnya apa? Setelah menjadi karamel, apabila memiliki suhu yang sangat tinggi juga, atau masih di kategori suhu yang tinggi, pasti kopinya akan gosong atau hangus. Nah, oleh karena itu, proses roasting ini adalah sebenarnya menyeimbangkan tingkat keasaman yang terjadi untuk mendapatkan sebuah cita rasa yang menarik. Jadi kalau dibilang, kopi ini asam, ya, sebenarnya bukan kopinya yang salah, tapi tingkat roastingnya yang berbeda. Jadi tingkat roasting ini akan mempengaruhi sebuah cita rasa. Jadi kalau Anda minum kopi yang light sama medium, ya akan berbeda. Dan tingkat asamnya juga akan berbeda. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah cocok dengan kita? Nah, kita harus mencobanya. Ya, jadi makanya tidak semua orang memiliki cita rasa yang sama. Ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, basic roasting level. Jadi kalau misalnya di awal ini masih green ya, dia masih rasa, smellnya masih ada ya. Kemudian ada yang berwarna yellow ya, kuning ya sebagainya. Ini biasanya adalah karena prosesnya ya. Jadi bisa karena apa namanya? Ya, prosesnya atau juga terlalu lama direndam dan sebagainya. Nah, kemudian setelah warna kuning menjadi brown, coklat. Coklat dikenal dengan city ya atau city rose. Jadi skatnya itu adalah warnanya agak lebih coklat dan dia agak lebih renyah. Ya. Nah, yang kedua, tahap kedua adalah full city. Jadi semuanya sudah berwarna hitam, tetapi masih sedikit beberapa apa ya, sudah sedikit hangus lah ya. Tapi dia kalau kita cium baunya itu sweet smoke ya. Jadi rasa-rasa yang agak-agak manis ya, tetapi juga agak sedikit bekas bakar lah, gitu ya. Nah, di tahap yang terakhir adalah burn, sudah terbakar. Jadi di mana biji kopi ini berwarna hitam dan juga tingkat derajatnya yang sangat French atau Spanish, ya, Spanish roasting misalnya, atau French roasting agak lebih coklat, ya, dan warnanya juga agak sedikit hitam, ya, atau juga sangat hitam. Nah, jadi sebenarnya di setiap level pertama, the first crack, second crack, burn, memiliki keseimbangan yang berbeda dan juga memiliki kandungan minyak, ya makanya Anda kenal dengan minyak kopi dan sebagainya dari sini. Atau rasa asam buah. Jadi rasa asam buah itu dikombinasikan melalui proses roasting. Atau juga gula sederhana atau juga gula karamel yang terjadi pada saat roasting. Makanya level roasting sangat mempengaruhi dari komponen.
Kalau kita sih banyak yang suka di medium, second crack. Kalau Eropa banyak juga yang suka dengan di burn, ya ada juga di first cracks atau di apa namanya di tingkat light roasting. Nah, proses penyeduhan. Nah, kita sudah belajar di minggu lalu, saya sampaikan ada 9 alat proses penyeduhan kopi dan juga metode-metode ini juga sudah sangat dikenal. Nah, sebenarnya air panas yang mengekstrak kandungan kopi yang memiliki cita rasa pada kopi merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pengembangan sebuah cita rasa. Nah, metode yang disajikan adalah mempengaruhi cita rasa yang kita hasilkan. Jadi di dalam kopi, biji kopi itu memiliki kandungan lemak dan juga memiliki kandungan asam, manis, dan berserat. Jadi senyawanya begini. Jadi biji kopi green bean ketika kita roasting, ya, dia akan rasa asam, berminyak, ya. Jadi minyaknya itu biasanya di light. Kemudian setelah itu dia tahap keduanya adalah sweet sirup, ya. Sweety, ya, atau sweet. Kemudian yang terakhir adalah asam. Oke, asam manis asam ya. Bitter ya, jadinya bitter atau dia agak lebih ringan. Nah, ini adalah tahap dalam proses kopi. Sour, sweet, and bitter. Ya, jadi dalam proses penyeduhan kopi. Baik. Nah, senyawa pertama yang diekstrak dari kopi adalah senyawa asam dan lemak. Jadi asam yang memberikan rasa asam pada kopi adalah senyawa yang sangat sederhana yang memiliki secara molekuler. Artinya air yang ada dengan mudah dilarutkan dengan kopi cair. Nah, kandungan minyak atau lemak yang ada itu terjadi karena secara kimiawi. Ya, sebaliknya kondisi mereka itu adalah hidrofobik, suka dengan air dan juga mudah dihilangkan dari bubuk kopi, ya. Jadi makanya orang mengekstrak minyak kopi itu adalah di awal ketika masih green bean mereka akan mengekstraksi. Nah, selain itu banyak aromatik yang ringan pada titik ekstraksi ini. Nah, gula yang diekstraksi menjadikan gula sederhana akan berubah menjadi sebuah molekul-molekul kompleks dan juga akan menghasilkan sebuah rasa asam. Jadi makanya terkadang orang minum kopi itu nggak pakai gula. Kenapa? Takut ada asamnya, naik asam lambung. Jadi inilah sebuah reaksi yang terjadi. Bagaimana kopi itu diseduh, ketika diseduh kita bisa menghasilkan nilai kopi yang enak. Makanya saya dulu di awal saya pernah bilang bahwa V60 merupakan salah satu metode penyeduhan kopi yang memang manis, ya. Kenapa? Karena memang kondisi suhunya dan juga proses ekstraksinya akan menghasilkan rasa kopi yang memiliki cita rasa manis. Nah, kondisi suhu dan lama proses ekstraksi juga sangat mempengaruhi. Nah, pada suhu 90 sampai dengan 95 merupakan suhu yang sangat efektif dalam mengekstrak sebuah kopi. Makanya kalau Anda minum kopi pakai air dingin kayaknya nggak enak deh. Ya. Jadi semakin tinggi suhu air kopi Anda akan semakin enak atau memiliki sebuah cita rasa yang menarik. Nah, air yang ada yang memecahkan komponen-komponen di dalam biji kopi ini ya menjadi bubuk yang lama-kelamaan menjadi kering dan pahit. Ya, jadi kering dulu kemudian rasanya pahit karena udah gosong. Nah, ini dia fenomenanya, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa catatan yang menjadi sebuah acuan. Misalnya di bawah ideal dan terlalu lebih asam, manis, ya, atau hambar. Lacking sweet, ripe itu matang, transparan, dry, ya, kompleks dan ada asamnya.
Ya, jadi ini adalah sebenarnya tahap-tahapnya. Kalau terlalu ini adalah tahap yang paling bagus. Ya, kalau ini adalah ya di awal lah sebelum jadi. Kemudian ini adalah sudah terlalu over, ya, udah kering banget, kemudian udah bolong-bolong karena ringan, ya, empty, sudah kosong karena sudah dibakar, ya, lebih dari standar yang ada. Jadi ini menjadi sebuah kompleksivitas antara under, ideal, dan over dari sebuah roasting kopi. Nah, ketika seorang barista mencicipi sebuah espresso atau kopi yang diseduh, maka akan menghasilkan sebuah cita rasa kopi yang menarik. Nah, paling tidak kopi yang kurang baik pada saat diekstraksi ini akan menghasilkan rasa asam. Jadi makanya air yang tidak memiliki cukup kesempatan untuk bisa memecah gula. Jadi tadi air panas tadi adalah ketika dituang ke kopi, itu gula yang ada di dalam kopi akan pecah reaksinya. Sehingga akan terseimbangkan dengan asam yang ada pada saat ekstraksi awal. Nah, kopi yang terlalu banyak diekstraksi akan terlalu pahit. Tapi tanpa rasa, karena air yang diekstraksinya semuanya adalah gula. Nah, makanya dia akan memecahkan komponen-komponen yang ada di dalam kopi ya. Jadi makanya airnya kenapa panas ya tadi gunanya adalah untuk memecah semua komponen yang ada di dalam kopi sehingga akan menghasilkan sebuah cita rasa. Anda boleh coba ambil kopi, ambil air panas dan air yang enggak gitu panas. Anda tuangkan. Pasti air yang panas akan memiliki cita rasa dan bau yang sangat menyengat. Jadi makanya kalau orang bikin kopi yang sangat menyengat itu biasanya dia dipanasin. Bahkan kalau di beberapa males dia direbus lagi gitu. Ya, sehingga akan dia minta ekstraknya itu akan keluar dari proses perebusan air panas tadi dengan gula atau dengan kopi. Ya. Nah, segelas espresso tidak hanya ditentukan oleh kualitas ekstraksi. Tetapi di dalam kandungan senyawa minuman kopi itu ada 1 sampai dengan 2% kopi terlarut ya. Jadi 98%-nya adalah air. Nah, espresso minuman yang lebih pekat ya itu adalah 7,7 sampai dengan 12% terlarut. 83 sampai 90%-nya adalah air. Jadi tingkatnya udah lebih besar ya. Nah, kemudian ada tingkat kekentalan kopi. Jadi rasio bubuk kopi dengan air yang diseduh itu juga harus kita perhitungkan. Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana kandungan ataupun komposisi susu terhadap espresso. Ya, jadi nanti kita akan coba lihat ada 24 jenis kopi yang memiliki nilai dan cita rasa tersendiri. Ya. Nah, jika terlalu sedikit air yang digunakan, maka kopi yang Anda minum akan terasa lebih kental dan kopinya sangat kuat. Atau sebaliknya, terlalu banyak air jadi kopi encer. Ya. Jadi nanti kita akan coba lihat. Nah, kalau mau sedikit kepo-kepo boleh lihat YouTube saya, banyak tentang kopi, bagaimana cara proses minum kopi, pembagiannya apa saja, kopinya apa saja, ada di YouTube saya. Nanti tinggal dilihat aja. Ya, kalau mau lebih tahu banyak tentang kopinya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya masuk ke tahap keduanya. Silakan kalau mau bertanya. Oh, jelas Pak, susahnya. Kenapa? Suaranya kurang jelas? Untuk saat ini jelas Pak, apa yang Bapak jelasin. Oke, baik. Berarti belum ada pertanyaan. Saya lanjutin ya. Iya Pak. Oke, baik. Nah, yang kedua, tahap keduanya adalah how to make the perfect espresso. Jadi bagaimana membuat sebuah espresso itu yang sangat baik atau sangat perfect. Nah, kalau Anda lihat dari gambar, ya, Anda pasti tahu ini adalah mesin kopi. Nah, sebenarnya yang membuat nilai kopi itu enak dan menarik adalah si krema. Ini dia, ini kremanya nih. Ya.
Nah, krema-krema ini semakin lama semakin banyak inilah yang akan menjadi nilai dan cita rasa yang sangat menarik dan sangat enak. Ya, jadi yang buat kopi itu enak ini, ya. Campuran ekstrak benar-benar ekstrak kopi ya dan air sehingga akan menghasilkan sebuah perfect espresso. Ya, kita coba lihat apa saja. Yang pertama, ya, kalau Anda punya mesin espresso, jangan lupa Anda bersihkan. Clean your portafilternya. Jadi banyak sekali orang punya mesin kopi, tapi dia nggak pernah bersihin. Bukan hanya dicuci dengan air mengalir, tetapi juga harus dilap sehingga ini dia kan memiliki pori-pori yang sangat kecil. Makanya dibutuhkan untuk membersihkan portafilter ini secara seksama ataupun sering. Bahkan dianjurkan kalau Anda sekali pakai, Anda buang, kemudian Anda cuci dan Anda bersihkan. Jadi ada sisa kopi yang lain atau sisa kopi yang kemarin. Ya, clean your portafilternya. Ya, itu yang pertama sekali untuk mesin espresso. Yang kedua, Anda harus memiliki dosis yang benar. Jadi kalau Anda punya mesin kopi, dia pasti memiliki dosisnya. Jadi artinya portafilternya itu ya, kotaknya itu pasti memiliki berapa dosisnya. Apakah 1 sendok, 2 sendok, 10 gram, 12 gram, atau 7 gram. Kenapa? Karena dosis ini sangat mempengaruhi. Selain dosis juga ada juga ukuran partikelnya. Jadi ukuran partikel ini sangat mempengaruhi. Terkadang partikel yang terlalu kecil ekstraknya agak lebih sulit. Karena si portafilternya tadi lubangnya gede. Atau sebaliknya, ya. Kopinya agak sedikit kasar dan dia memiliki filternya yang bagus. Ya, jadi gunakan dose correctly. Jadi dosisnya yang benar-benar sesuai. Biasanya mesin yang kita gunakan untuk si espresso ini memiliki dosis tersendiri atau ukuran-ukuran tertentu. Biasanya ada diberikan sendoknya, 1 sendok atau 2 sendok, atau ada alat penggilingnya tinggal diceklek sekali, jadi untuk 1 orang minum, ceklek 2 kali untuk 2 orang minum dan sebagainya. Ada pilihannya tersendiri. Nah, yang ketiga, pastikan kopi yang ada yang Anda masukkan ke dalam portafilter itu terdistribusi dengan baik. Ya, jadi tidak dikatakan tidak rata. Jadi artinya kalau bisa rata ya. Jadi rata semuanya sehingga dia memang benar-benar nanti ketika diekstrak oleh air dan akan menghasilkan sebuah cita rasa dan juga tekanan yang sama. Makanya didistribusikan sampai dengan ke bawah. Makanya biasanya diketok-ketok atau di apa gitu ya portafilternya. Nah, yang keempat adalah ditekan. Jadi penekanan ini adalah sebenarnya untuk memastikan bahwa kopi yang ada di dalam portafilter itu benar-benar padat. Kenapa dia padat? Kalau dia tidak padat, proses ekstraksinya akan jelek. Jadi air yang lewat, bukan kopinya. Tetapi kalau partikelnya sudah padat, air ketika mau lewat, dia akan mengekstraksi kopi itu, jadi keluarlah ekstrak kopinya. Nah, tingkat tekanan ini juga sangat mempengaruhi hasil dari kremanya. Saya kayaknya pernah ceritakan, kalau kremanya seperti ekor tikus, berarti Anda memiliki tekanan yang baik. Tetapi kalau Anda tidak bisa membuat seperti ekor tikus, kremanya berarti Anda tidak memiliki tekanan yang baik, ya, atau tekanan yang konstan. Nah, yang kelima, jangan lupa Anda mencuci. Pastikan group head-nya Anda cuci dalam kondisi bersih, baik sebelum Anda kerjakan maupun sesudah Anda mengerjakannya. Dan yang keenam adalah masukkan portafilternya dan kita mulai menyeduhnya. Ya, Anda bisa lihat di gambar, masukin, kemudian Anda tinggal
letakkan gelas, kemudian Anda menekan tombol. Tombol yang ditekan adalah untuk menjalankan proses penyeduhan kopi. Ya. Satu lagi adalah sajikan minuman Anda dengan senyum. Ya, jadi kalau hati Anda merasa senang, ya, sajikanlah kopi itu dengan rasa senang juga. Karena kalau Anda buat dengan rasa cinta, kopinya juga jadi rasa cinta. Ya. Jadi apa ya, memiliki cita rasa yang tertentu. Ini bukan saya yang buat, tetapi ini adalah memang pencinta kopi ya. Serve with a smile. Jadi Anda berikanlah dengan senyuman, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pastikan setelah Anda membuat kopi dan juga membuat dan sesudah atau sebelum, pastikan kondisinya memang benar-benar bersih dan Anda cuci dari semua benda-benda yang Anda gunakan. Kenapa? Karena tingkat kebersihan akan juga menghasilkan sebuah cita rasa dan juga bisa menjauhkan dari bakteri-bakteri dan juga penyakit yang kita tidak inginkan pada minuman yang kita buat. Ya. Jadi ini juga sangat penting, tidak hanya pada kopi tetapi juga pada Anda. Clean the basket and rinse the group head. Ya, Anda bisa cuci semuanya, bersihkan semuanya sehingga kondisinya memang benar-benar aman. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita akan masuk ke tahap ketiga. Boleh bertanya kalau yang ingin bertanya. Saya mau tanya, Pak. Kan misalnya nih membuat kopi espresso. Dia kan ada orang kan ada dua tuh keluarnya Pak, keluar kopinya. Ya. Nah, ada yang saya lihat Pak, ada yang satu keluarnya setara Pak. Seirama ada, kiri kanannya seirama. Satu lagi keluarnya sebelah besar, sebelah lagi kecil keluar air kopinya Pak. Itu ada beda rasa Pak, ataupun sama aja. Ya, oke. Jadi kenapa keluarnya itu kan ada dua mata ya, mungkin gitu ya. Ada dua mata, yang satu mungkin seragam gitu ya, yang satu lagi satu gede, satu kecil. Nah, ini adalah bukan kesalahan sih, tetapi perlakuan terhadap proses mesin kopinya. Kalau misalnya ada yang satu besar satu gede, berarti ketika Anda masukkan kopi di portafilternya, di tempatnya itu Anda tidak menekan dengan baik. Itu satu. Jadi tingkat kerapatannya nggak sama. Atau bisa juga portafilternya itu Anda tidak mencuci dengan baik. Jadi ada yang tersumbat. Ya. Nah, makanya perlu ditekan. Ya, jadi tekan itu supaya nanti tingkatnya sama. Makanya ada kalau misalnya tekanannya nggak sama, biasanya akan menghasilkan kalau dua mata berarti yang satu kecil, yang satu besar. Kenapa? Yang satu dia bisa cepat bypassnya, yang satu lagi memiliki hambatan karena mungkin kerapatannya agak lebih rapat dibandingkan yang satu lagi yang tadi. Tuh ya, jadi memang kelihatan sekali kalau memang mesinnya bagus dan juga perawatannya bagus, pasti akan mengeluarkan kopi dengan seragam. Ya, kiri kanannya sama keluarnya. Jadi kalau Anda mau lihat mesin itu bagus atau tidak, kelihatannya dari situ. Ya. Dan juga bagaimana perlakuannya. Ya, kalau dia memiliki perlakuan, berarti perlakuannya artinya ketika bagaimana Anda memasukkan si kopinya. Kan ada juga sekarang ada mesin yang Anda nggak perlu masukin. Ya, jadi mesinnya tinggal taruh biji, kemudian dia giling berapa yang perlu, kemudian langsung keluar ditekan sendiri dan sebagainya. Nah, kalau itu berarti filternya yang harus Anda lihat. Ya. Nah, kalau yang manual seperti tadi, berarti Anda harus melihat portafilternya bersih atau tidak. Atau juga ketika ditekan harus seragam. Kalau nggak sama, berarti dia nanti yang tidak terlalu padat, dia akan keluar lebih cepat airnya. Ya. Gitu ya, kira-kira ya jawabannya ya. Iya Pak, kalau untuk rasa sama. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Oh,
Silakan kalau ada yang lagi mau bertanya. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutin dulu ya. Nanti di akhir ini nggak banyak lagi. Nanti akan kita buka pertanyaan lagi. Tapi kalau mau bertanya, boleh sambil saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh nanti langsung ditanyakan. Oke, baik. Kita masuk ke tahap ketiga, cara merawat dan membersihkan mesin espresso. Nah, yang pertama ini yang saya katakan tadi, namanya adalah portafilter. Nah, sebaiknya Anda bersihkan itu setiap hari atau setiap saat Anda gunakan. Karena yang paling mudah itu adalah Anda rendam. Portafilternya Anda rendam di air panas 30 menit setelah selesai Anda pakai atau Anda tidak pakai lagi. Ya, atau Anda siram dengan air mengalir dulu kemudian Anda rendam air panas. Kenapa dengan air panas? Supaya dia akan naik. Ya, jadi sebenarnya adalah sisa-sisa kerak-kerak ataupun lemak-lemak yang ada di dalam itu kita buang. Jadi kalau dia masih lengket ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Tapi nanti ketika Anda buat lagi tidak menghasilkan krema yang seragam, ya, atau tidak menghasilkan rasa yang lebih menarik. Jadi ekstraknya tersangkut dengan lemak yang lama, ya. Makanya Anda kuncinya adalah membersihkan portafilter ini. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah membersihkan group head, kepalanya, atau tempat masuknya. Jadi caranya adalah Anda bersihkan setiap hari ya kalau Anda gunakan mesinnya ya. Pembersih khusus atau juga bisa pakai baking soda. Jadi dipasang di portafilternya, kemudian kira-kira 10 detik, kemudian juga baru dilepas atau ada tombolnya ya, tinggal tekanan airnya keluar. Jadi hati-hati memang ini memiliki tekanan yang tinggi. Aktifkan mesin, muncul lagi 10 detik, kemudian diulangi kembali seperti itu. Ini adalah kalau kita menggunakan mesin adalah electro valve ya, atau 3 arah, atau juga yang memiliki tekanan yang sangat tinggi sehingga kotoran yang ada bisa ditekan oleh si electro valve itu, atau ini pompa ya sebenarnya ya. Pompa otomatis yang kita tekan. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ini adalah nozzle uap atau steam one ya. Steam one ini adalah harus Anda bersihkan setiap saat. Tapi biasanya ini kan kalau Anda nggak gunakan, ini semut paling senang di dalamnya. Nah, Anda harus langsung mengelap steam one ini dengan kain yang khusus ya, kain lembab dan bersih. Ingat, gunakan satu kain, steam one ya. Jangan gunakan kain pembersih lain untuk membersihkan komponen-komponen lain dengan cara ini. Akan merusak lubang semburan uapnya. Ini biasanya banyak yang gunakan adalah untuk air panas atau juga untuk mencampur kopi dan susu pada sebuah ekstrak kopi tersebut. Ya, kalau Anda lihat ini mesinnya ada yang memiliki sebuah tekanan. Jadi kita bisa lihat berapa tekanan airnya, berapa tekanan kopinya, berapa bar ininya. Nah, Anda bisa melihat. Ini adalah tekanan yang terjadi di dalamnya. Nah, ini adalah nozzle uap. Ya, biasanya kan kalau di mesin itu bunyi dia ya. Atau juga biasa digunakan untuk bikin kalau barista dia buat bunga. Ya, jadi susu dia pakai air panas karena bunga itu terbentuk ya, gambar-gambar ataupun grafiti di atas kopi dihasilkan dengan perubahan suhu. Ya, jadi kopi yang ada dengan susu yang ada juga harus disesuaikan. Jadi kalau suhunya sama dia akan kecampur langsung, jadi akan bereaksi langsung. Nggak jadi bentuk gambar bunga. Latte art, Pak. Itu buat latte art, Pak. Saya ada darah. Jadi memang fungsinya banyak ya, tapi ini adalah uap air ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Ini saatnya ngopi. Berarti terima kasih sudah habis bahannya untuk hari ini. Terima kasih. Ada yang mau bertanya silahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, apa saja boleh tentang kopi. Tapi memang materi kita hari ini adalah tentang espresso.
minggu depan saya akan bawa materi tentang bagaimana pencampuran ataupun konsentrasi espresso dengan susu. Ya. Oke, silakan kalau ada mau bertanya. Ada? Saya tunggu pertanyaannya. Nggak ada? Ya, udah ngerti, Pak. Sudah paham semua ya kayaknya ya. Oke, baik. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Saya mohon izin untuk dibuka kamera. Kita akan foto kita kuliah hari ini, ya. Jadi saya akan masuk sekali lagi. Nanti adalah materinya tentang espresso dan susu. Banyak kopi-kopi yang memang pencampuran dengan susu. Seperti yang paling terkenal adalah Sanger. Oke, baik. Ini ada 2 layar. Saya akan foto layar pertama. Oke ya, 1, 2, 3. Kemudian kita tunggu sekali. Oke, 1, 2. Oke, Ctrl Shift. Bentar ya. Oke, baik. Saya sudah foto untuk bukti kita kuliah. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dan hati-hati yang lagi bawa motor kuliah, nanti jangan sampai ketabrak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini keluar ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.